itu ada tren penurunan harga pangan. Karena apa? Memang stok pangan dunia memadai. Lalu kalau kita lihat di 2008, 2007, 2008 ini harga melonjak tinggi, 2011 melonjak tinggi, kemudian terus mengalami tren penurunan. Penurunan terendah ini di tahun 2015-2016. Lalu kemudian naik lagi, sempat naik tinggi di tahun lalu kemudian drop lagi sekarang. Jadi itu lalu ini mid price and dairy price index fluktuasinya lebih tajam, sedangkan yang di bawah ini adalah untuk harus saya turunkan. Untuk cereal price index yang warnanya biru ini cereal price index, lalu yang warnanya kuning ini kemudian kemerahan coklat muda ini adalah oil price index, maksudnya vegetable oil juga turun tajam ini di akhir ini, dan juga sugar price index. Lalu bagaimana kalau kita lihat di 3 bulan terakhir? Jadi ini kita lihat harga pangan dunia drop relatif tajam. Jadi relatif tajam dari 183 turun di bulan Maret menjadi 172. Saya kurang tahu persis di bulan April bagaimana, tapi ada potensi sama atau mungkin malah lebih turun lagi. Jadi ini harga pangan dunia. Nah, dan nisbah stock to use ratio di bulan Maret itu mencapai 30,9%. Ini posisi yang amat sangat aman. 30,9% adalah posisi yang amat sangat aman. Rata-rata itu posisi berada antara 15-20%. Nah, tapi apa itu ya nanti saja kita diskusikan kalau ada yang ingin tahu terkait dengan itu. Paling tidak harga pangan dan stok pangan dunia memadai, sehingga krisis pangan dunia saya perkirakan tidak akan terjadi. Jadi ini food price index untuk beberapa komoditas yang ini ya kelapa sawit akan jatuh terserembat nanti harganya ini kelapa sawit. Lalu juga gula sempat meningkat di bulan Februari, Maret jatuh lagi. Lalu kemudian dairy ya, dalam arti produk turunan susu juga turun, serealia juga turun, hampir semuanya turun. Harga pangan dunia. Dalam arti tidak ada satupun tanda bahwa akan terjadi krisis pangan dunia. Karena krisis pangan dunia itu ditandai oleh apa? Kelangkaan pangan dan peningkatan harga pangan yang sangat tajam. Itu akan menimbulkan krisis pangan dunia. Tapi sekarang nampaknya tidak ada. Oke, lalu bagaimana di Indonesia? Sudah barang tentu kita concern dengan Indonesia, karena apapun porsi impor kita sudah sangat besar saat ini. Nah, bagaimana posisi ketahanan pangan Indonesia? Ini belum saya perbarui, belum saya revisi ke 2019. Tahun 2018 kemarin itu posisi kita 65 dari 113 negara. Ya agak repot juga gitu kan, karena ya sepertiga terbawah. Jadi itu. Lalu ini indeks ketahanan pangan, apa komponen-komponennya? Secara umum indeks ketahanan pangan kita meningkat, walaupun masih dalam posisi yang relatif rendah, karena 65 dari 113 negara. Yang tertinggi itu justru Singapura. Nah, yang paling tinggi nomor 1 di dunia ketahanan pangannya adalah Singapura. Lalu affordability-nya ini kita menurun beberapa tahun terakhir ini, sedangkan availability-nya meningkat. Availability ini sudah barang tentu dipengaruhi 2 faktor, yang satu adalah impor, yang kedua adalah produksi dalam negeri. Jadi kalau impor dan produksinya meningkat ya pasti availability-nya meningkat. Tapi affordability adalah kapasitas masyarakat untuk membeli pangan. Dan yang cukup riskan adalah yang ini, yang baru keluar di tahun 2017, parameter Natural Resources and Resilience. Ini resiliensi kita itu 3 terendah di dunia. Nomor 3 paling ujung, paling rendah. Jadi natural resources and resilient terkait dengan pangan. Jadi sedangkan quality and safety ini mendatar saja. Jadi itu lalu kemudian bagaimana kalau kita melihat pergerakan harga pangan? Sudah barang tentu tergantung karena kita porsi impor kita terhadap
kebutuhan pangan kita relatif besar, ya di sini pergerakannya. Jadi gandum agak turun sedikit kalau kita lihat 5 bulan terakhir, Oktober, Februari 19 dan Oktober, Februari 20. Jadi ini jagung turun sedikit, gula tebu turun, kedelai aja yang meningkat, lainnya trennya turun, ubi kayu dan bawang putih. Itu tren impornya. Oke, lalu sekarang bagaimana kalau terkait dengan beras? Ini gambaran produksi beras nasional di Indonesia tahun 2018-2019. 2019 lebih rendah produksinya dibanding 2018. 2020 ini nanti karena data belum bisa, grafik belum bisa saya sajikan karena apa? Karena masih konfidensial gitu dari BPS. Tadi pagi kebetulan Pak Kecu, kepala BPS juga sempat nelpon gitu terkait itu. Jadi kita ada khawatir kemungkinan besar kalau perkiraan saya tahun 2020 ini produksi beras kita akan turun lagi. Jadi kalau hal ini terjadi berarti 3 tahun berturut-turut produksi beras kita turun. Lalu mana produsen-produsen utama beras? Ini Jawa Tengah yang paling tinggi diikuti Jawa Timur dan Jawa Barat. Ini 3 besar produsen beras. Padahal ini juga 3 besar konversi lahan pertanian. Jadi lalu tersisa Sulawesi Selatan dan Sumatera Selatan serta Lampung. Jadi ini Sulawesi Selatan dan Sumatera Selatan ini 5 besar produksi beras nasional. Nah, lalu bagaimana ini yang kami amati di jaringan tani kami terkait harga gabah. Ini setiap bulan kami melakukan survei di 46 kabupaten. Ya ini kalau ada teman-teman AB2T yang mendengar ya ini terima kasih sekali karena kalau negara mengeluarkan mungkin miliaran atau triliunan, kami mengeluarkan 0 sen ini untuk melakukan survei. Jadi ini luar biasa yang sedulur-sedulur AB2T ini yang sehingga kita bisa menghasilkan data-data yang lebih akurat dan mendekati kenyataan yang ada di lapang. Nah, ini HPP yang baru ditetapkan pemerintah 4.200, sekarang harga gabah di bulan April ini 4.350, meningkat sedikit dibanding bulan Maret. Nah, sehingga Bulog saya kira akan kesulitan juga saat ini menyerap gabah karena harganya di atas HPP. Apalagi menyerap beras. Beras ini di tingkat usaha tani memang turun terus sejak bulan Desember dari 9.600 sekarang di 9.300. Turun terus tapi ini jauh lebih tinggi dibanding HPP. Harga pembelian pemerintah yang 8.300. Sehingga sudah gabah sulit apalagi menyerap beras karena patokan HPP-nya hanya 8.300, sedangkan beras tingkat petani saja sudah 9.300 lebih. Nah, lalu bagaimana terkait dengan produksi dan stok beras nasional? Ini yang terjadi, baru saya rada khawatir, angka terakhir saja ini yang ingin saya sampaikan, bahwa stok beras periode Januari-Mei 2020 dibanding 2019 ini menurun 1,8 juta ton. Jadi ini yang menjadikan saya pribadi juga rada cemas. Jadi untuk itu nanti akan kita lihat bersama, kita diskusikan bersama bagaimana langkah-langkah kita ke depan. Dan ini yang sekedar terkait dengan AB2TI yang barangkali sebagian sudah tahu, kita ada di 89 kabupaten di seluruh Indonesia, di 19 provinsi. Kita ada koperasi AB2TI, lalu di bawah koperasi ini cita-cita kami mendirikan AB2TI MAT di setiap kabupaten. Sehingga rantai pasok itu bisa kita potong, jadi AB2TI MAT ini di bawah koperasi AB2TI dan di bawah asosiasi Bank Benih dan Teknologi Tani Indonesia di bawah B2TI. Jadi itu dan sudah barang tentu kalau sebagian mungkin tahu IF8 yang menyebabkan ini di bawah ini yang menyebabkan petani kami ketua AB2TI Aceh Utara ditangkap polisi ini gara-gara IF8 karena produksinya bisa kita bandingkan antara Ciherang dan IF8. Sehingga sekarang ini sekitar 70% pertanaman padi di Aceh itu adalah varietas IF8. Jadi itu dan tahun lalu kami meluncurkan varietas baru yang namanya IF16.
yang juga booming juga akhirnya sangat diminati oleh petani. Jadi itu gerakan kami yang kami sebut sebagai gerakan rakyat untuk kedaulatan pangan. Oke, terima kasih ini yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Terima Prof. kasih banyak, Prof. Andreas. Waalaikumsalam, Prof. Menarik sekali ya. Langsung di lapang bareng teman-teman AB2TI. Nah, tadi juga sempat disinggung nih konstelasi pangan global ya, karena saya tuh sempat baca ya, jadi salah satunya itu McMahon yang memperkenalkan istilah feeding frenzy. Nah, bisa jadi tahun 2007 yang ada feeding frenzy itu, nanti kita akan ya kejadian lagi gitu di masa pandemi yang semua negara tuh butuh pangan untuk negaranya sendiri gitu. Terus juga menarik AB2TI gerakan dari rakyat untuk kedaulatan pangan. Cuma sayangnya kalau kita kan lagi gencar-gencarnya juga ya untuk ada kebijakan yang akan dengan cepat itu pemerintah akan yang RUU Cipta Kerja Omnibus Law, karena di pasal 33 ya Pak Kapolri kemudian juga sempat sharing gitu kan terkait adanya petani benih yang kemudian dikriminalisasi. Nah, di RUU CK pasal 33 kalau saya baca juga dia pada akhirnya adalah mengkriminalisasi petani benih karena segala peredaran benih juga harus ada izinnya gitu ya Pak. Menarik banget ini buat memantik pertanyaan teman-teman, silakan disiapkan ya. Terus langsung aja untuk penyampaian yang kedua ya. Penyampaian yang kedua mungkin masih terkait pangan banget nih. Tadi udah sempat disebut-sebut ada kedaulatan pangan rakyat ya. Jadi silakan kepada Mas Haryadi Prapantuko dari KRKP, Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan. Baik, terima kasih Mbak Moderator sudah menjembatani kita untuk bertemu pada siang hari ini, saling berbagi. Saya dapat ilmu banyak dari Pak Andreas pada sore hari ini, banyak data-data informasi yang terupdate yang bisa nanti kita simpan untuk dijadikan amunisi Pak untuk kerja-kerja advokasi kita. Untuk nembak sana sini ya. Baik teman-teman semuanya, sebelumnya apakah presentasi saya sudah bisa dilihat kawan-kawan? Sudah bisa Mas, sudah terlihat. Oke, baik teman-teman. Ya, seperti tadi yang disinggung oleh Mbak Mufida ya, bahwasanya pada tahun 2017 ya, McMahon banyak mengelaborasi situasi pangan global, bagaimana kelangkaan itu terjadi yang beriringan peningkatan produksi di beberapa produsen pangan global. Nah, mengapa itu bisa terjadi? Salah satu halnya memang distribusinya banyak yang monopoli. Ada yang banyak menyerap, tapi banyak juga wilayah-wilayah, daerah-daerah atau negara yang distribusinya tidak sampai sehingga terjadi kelangkaan pangan di beberapa negara. Baik, hal yang akan saya sampaikan sebenarnya akan banyak mengcapture situasi pangan nasional, bagaimana pangan kita hari ini di nasional di tengah situasi pandemi ini. Baik, berebut pangan di tengah pandemi. Apakah benar ini akan terjadi? Mari kita lihat pelan-pelan ya. Kita mulai dari sebenarnya berapa sih kebutuhan konsumsi kita. Ini data yang saya dapat dari BPS, bahwasanya sekarang ini tahun 2020 perkiraan konsumsi beras per kapita per tahun itu ada 83,7 kg per tahun. Ini mengalami penurunan, di mana pada tahun-tahun sebelumnya masih di atas 90-an kilogram per tahun. Namun juga pada rapat terakhir kami dengan Bappenas, DKP masih menggunakan angka yang di atas ini, yaitu sekitar 114. Tapi nggak apa-apa, menjadi kebiasaan kita di negara ini banyak data yang mengeluarkan sama, tapi angkanya berbeda, itu kita sudah terbiasa lah. Baik, kemudian kalau kita akumulasikan, berarti konsumsi beras nasional per tahun untuk tahun 2020 ini dengan estimasi jumlah penduduk sekitar 270 juta jiwa, maka
kita membutuhkan 22,6 juta ton pada tahun 2020. Baik, ini adalah akumulasi per tahun. Terus bagaimana kebutuhan kita di tengah pandemi ini? Kalau estimasinya pandemi ini berjalan selama 3 bulan dari Maret, April, Mei estimasinya, tapi juga ada yang memperkirakan sampai bulan Juni, bahkan ada juga sampai bulan September. Tapi oke lah, kita gunakan data yang estimasinya selama 3 bulan. Kalau per bulan kebutuhan nasional kita adalah 1,8 juta ton, ya, maka dalam 3 bulan ini kita membutuhkan 5,6 juta ton. Ini konversi beras, ya, untuk memudahkan perhitungan kita, meskipun harusnya kita harus bisa menggunakan pangan yang lainnya, dan itu justru lebih sehat. Ini untuk memudahkan kita konversi dalam bentuk beras. Lalu bagaimana kondisi cadangan pangan kita? Kalau statementnya Jokowi pada rapat terbatas beberapa hari lalu, tanggal 28 April, yang saya kutip dari katadata.co.id, itu ada 5,62 juta ton. Ya. Lalu saya juga mendapatkan data dari DKP, update terbaru, tapi statusnya masih prognosa, proyeksi awal, bahwasanya di bulan April ini ada surplus. Ini bukan stok nih, ini sudah neraca, sudah persediaan dikurangi konsumsi, itu ada surplus sekitar 5,3 juta ton. Lalu prognosa sampai bulan Juni itu ada 6,9 juta ton. Apa artinya? Satu, artinya adalah lagi-lagi ada data yang tidak sesuai, tidak sama. Jokowi menyebutkan ada persediaan 5,6 juta ton, DKP ada 5,3 itu surplus. Ya, ini Jokowi dapat data dari mana? Saya nggak tahu. Tapi ada dua data yang berbeda pada bulan yang sama. Ya, lagi-lagi begitulah negara kita dalam mengelola data nasional. Kadang sering menimbulkan suatu yang ambigu, suatu yang dualisme. Baik, catatan yang kedua adalah kalau di bulan Juni estimasinya itu ada surplus sekitar 6,9, artinya adalah sampai bulan September kira-kira pangan kita aman. Kalau kita menarik dari data yang ada, kita aman-aman aja sampai bulan September. Tapi apakah itu berlaku pada setiap wilayah? Itu yang harus kita tanyakan. Jangan-jangan krisis yang terjadi pada tahun 2007 sampai terjadinya Arab Spring seperti yang disampaikan oleh Prof. Andreas akan terjadi di lingkungan kita, di mana sebenarnya produksi kita tinggi, persediaan kita tinggi, tapi ada masalah yang lain yang membuat kelangkaan itu terjadi. Baik. Nah, kalau kita menggunakan data Presiden atau bisa juga menggunakan data DKP, apakah dengan persediaan tersebut yang tadi saya sampaikan, apakah bisa diakses oleh masyarakat kita? Ya, jangan-jangan kelangkaan pangan terjadi. Saya punya cerita di awal di awal April yang lalu kami mendapatkan data melalui rapid assessment, lalu kita dalami bahwasanya di beberapa wilayah, satu di Depok, kami mendapati satu keluarga yang benar-benar tidak bisa mengakses pangan. Satu alasan karena memang daya jangkaunya, affordability kalau tadi disebut oleh Prof. Andreas, itu memang melemah karena dia latar belakangnya adalah sektor informal, sudah tidak lagi bekerja, penghasilan nggak ada, maka tidak bisa mengakses. Permasalahan yang kedua, ketika tetangga-tetangganya berulur tangan. Ya, ternyata ketika datang ke toko, pangan nggak ada, cuman harus mengantri, ya, belum tentu pas bagian dia persediaan masih ada, itu terjadi. Pun juga cerita yang ada di Solo, Jawa Tengah. Solo ini diapit oleh produsen beras, tapi ada juga wilayah yang mengalami kelangkaan pangan, di mana temuan kami sama latar belakangnya adalah pekerja informal
dia susah mendapatkan pangan bukan hanya oleh karena kemampuan menjangkaunya, tapi juga oleh karena persediaan. Dan ini terjadi tidak hanya pada pangan pokok, tapi juga kita dapati seperti empon-empon, apa itu empon-empon? Ya semacam jamu rimpang-rimakan di pasar yang awalnya dulu di Solo tidak pernah ada kelangkaan. Ya, di sana pola konsumsi empon-empon masih bagus sehingga stok di pasar itu terjaga karena permintaan ada. Tapi ketika COVID, ya ini berubah polanya. Persediaan di pasar di Solo itu sempat tidak ada karena ternyata banyak dikirim ke daerah Jabodetabek karena permintaan di daerah Jabodetabek cukup banyak. Nah, baik teman-teman, ada dua hal yang mengenai status ketahanan pangan masyarakat kita. Satu hal yaitu kelangkaan pangan, itu bisa terjadi meskipun produksi kita atau persediaan kita cukup banyak. Yang kedua, penurunan kemampuan mengakses pangan. Ya, banyak berita dan cerita di media bahwasanya buruh ataupun ojek online itu yang menerima dampak COVID ini cukup signifikan karena memang livelihood-nya terganggu. Baik teman-teman semuanya, saya mau menunjukkan data yang saya dapat dari DKP. Ya, ini sebaran neraca pangan yang ada di Indonesia per provinsi. Nah, saya hanya singkat ingin menunjukkan bahwasannya yang warna merah itu defisit, yang hitam itu berlebih. Ya, untuk beras ada beberapa komoditas, kita lihat beras. Nah, ini yang memiliki defisit cukup besar adalah DKI Jakarta tentunya karena memang daerah ini adalah net importer dan jumlah penduduknya sangat besar. Ya, kebutuhannya juga sangat besar dan persediaan dari PIBC ini masih minus ternyata. Baik, kemudian saya lanjut. Ini juga yang tadi saya kutip bahwasanya sampai bulan Juni masih ada sekitar 6,9. Ya, sekilas bahwa ketersediaan pangan yang dicatat oleh DKP ini tidak hanya yang tersedia di gudang Bulog, tapi juga memperhitungkan yang ada di penggilingan, kemudian yang ada di pedagang, lalu juga ada yang sebagian di rumah tangga. Baik teman-teman semuanya, kalau cerita sekilas tadi saya menyebutkan bahwa ada kelangkaan di beberapa kota, kemudian data dari DKP juga menunjukkan ada beberapa daerah yang memang minus persediaannya. Lalu apa kira-kira penyebabnya? Dari pendalaman yang kita lakukan, yang kita mulai dari PIBC, Pasar Induk Beras Cipinang. Ya, ternyata ketentuan PSBB atau sebenarnya sebelum ada PSBB, tapi sudah ada kekhawatiran dari masyarakat untuk melakukan kegiatan di tempat keramaian, sehingga permintaan di Pasar Induk Cipinang itu menurun, apalagi ketika ada PSBB. Nah, ini juga memberikan dampak kepada pemilik toko bahwasanya risiko COVID ini dirasa cukup gawat, maka ada beberapa toko yang tutup. Nah, toko yang tutup tentu memberikan impact lebih jauh lagi ke desa-desa karena setiap toko punya relasi terhadap rice mill yang ada di daerah. Yang saya amati ini adalah di Subang. Ya, toko tutup, permintaan atau pengiriman beras dari rice mill ke tokonya juga berhenti. Ya, distribusi beras dari RMU ke toko mandek. Ya, RMU barangnya yang tidak keluar, yang tidak didistribusikan ke toko-toko, ke pasar induk, maka gudangnya penuh. Kemampuan menyimpannya tentunya terbatas, sehingga barang nggak keluar, duit belum dapat, ya kan? Duit masih ngendok dalam beras, gudang penuh, kemampuan untuk belanja di petani juga menurun. Ya, pembelian gabah kering panen ke petani juga berkurang. Apa yang terjadi? Panen petani mengalami kelebihan pasokan tentunya. Ya, banyak persediaan, banyak panen, sekarang panen raya, tapi yang beli sedikit.
yaitu memberikan dampak pada harga yang tadi dicatat dengan sangat detail oleh Prof. Andreas. Ya. Hari ini juga terjadi, harga GKP itu jauh di bawah HPP yang hari ini di bulan Maret lalu ditetapkan oleh Kemendak, itu HPP-nya jadi 4.200. Ya. Beras bisa jadi terpusat di sentra-sentra produksi. Nah, di lain pihak, di kota-kota atau mungkin di daerah-daerah yang bukan produsen padi, produsen beras, itu mengalami defisit. Ya, kami menemukan juga banyak petani tidak hanya oleh karena pembeli itu jarang, dia tidak melepas berasnya, tapi juga kekhawatiran oleh berita atau isu yang ada di media bahwa akan terjadi krisis pangan, maka dia safety first. Dia menyimpan gabahnya ya di lumbung-lumbung keluarga, di gudang-gudang yang ada di rumah tangga. Kami dapati kurang lebih setiap rumah tangga itu bisa sampai 2 ton ketika kepemilikan lahan itu 1 hektar. Berarti kalau produktivitas 1 hektar itu anggap aja kalau pemerintah rata-ratanya 5,3, berarti hampir setengahnya itu disimpan. Bayangkan, kalau itu tidak hanya berlaku di Subang dan Indramayu, tapi juga di beberapa wilayah lainnya, maka yang beredar di pasaran beras, kalau memang berhasil didistribusikan, itu hanya separuhnya. Baik kawan-kawan, saya lanjutkan. Saya ingin menunjukkan ke kawan-kawan bagaimana sebaran harga GKP yang ini update pada awal April. Ya, di Jawa Tengah ini sangat luar biasa. Ya, 3.900 ada di bawah HPP. Padahal pada awal panen raya yaitu Februari, harga masih sekitar 5.100 sampai 5.500. Penurunannya sangat tajam. Di daerah Jawa Timur demikian, mengalami penurunan yang sangat signifikan. Oke, baik kawan-kawan semuanya, kalau kita boleh menyebutkan, oke lah belum krisis, ya karena memang persediaan sebenarnya ada, tapi kelangkaan di beberapa wilayah bisa terjadi dan memang sudah terjadi. Apakah hal ini hanya terjadi pada COVID ini? Ya, sesungguhnya tadi Prof. Andreas juga sudah mengelaborasi. Namun ini juga ada beberapa cerita secara spesifik. Saya ingin mengemukakan di tahun 2018 ya di daerah Lombok secara umum, secara khusus Lombok Utara terjadi gempa yang dahsyat dan melumpuhkan sendi-sendi perekonomian yang ada di daerah sana. Ya, kami punya cerita pada suatu desa di Desa Pendua. Desa ini secara neraca pangannya surplus. Ya, dalam akumulasi setahun, dia bisa surplus 400 ton. Itu jumlah yang sangat luar biasa. Karena memang desanya ini basicnya adalah agraris. Nah, namun dia hanya bisa bertahan penduduknya untuk makan itu hanya 3 hari. Bayangkan kawan-kawan, dia adalah desa yang surplus pangan. Surplusnya sangat besar. Tapi dia hanya bisa bertahan selama 3 hari. Setelah itu dia mengandalkan bantuan-bantuan dari luar. Padahal belum tentu bantuan itu sampai karena akses terputus oleh gempa dan segala macamnya. Nah, ini terjadi di belahan bumi Nusantara kita. Lalu tahun 2018 tadi disampaikan Pak Andreas juga, tahun 98 saya hanya ingin menambahkan setelah kekeringan terjadi, ya toh, kemudian juga krisis yang ada di Thailand juga memberikan impact terhadap ekonomi kita. Ekonomi kita mandek. Lalu Soeharto yang waktu itu sudah cukup genting posisinya, akhirnya mau nggak mau dengan cara menunduk menandatangani bantuan IMF waktu itu. Padahal belum ada cerita kalau kita amati di media-media, Presiden Soeharto ketika difoto itu menunduk. Tapi ketika dia menandatangani bantuan dari IMF, ini bantuan itu. Ya, dia menandatangani dengan menunduk di sampingnya direktur eksekutifnya IMF. Ya, saya ingin menyampaikan bahwasanya bantuan yang diberikan oleh IMF tentunya bukan suatu makan siang gratis toh. Ada suatu prasyarat yang harus dipenuhi oleh negara kita ketika menerima bantuan dari IMF. Salah satunya adalah pemerintah harus mengurangi subsidi pangan kita dalam bentuk pupuk bersubsidi ataupun dalam bentuk lainnya. Kemudian yang lainnya adalah mengurangi peran pemerintah
dalam mengontrol harga beras. Dulu sebelum reformasi, negara kita cukup punya peran terhadap stabilisasi harga, walaupun belum tentu niatnya hal yang baik, karena kita tahu betul beras saat itu adalah komoditas politik yang harus dijaga oleh pemerintah supaya kekuasaan aman. Baik, saya lanjutkan. Peran Bulog waktu itu harus dikurangi dalam menstabilisasikan harga, sehingga harus dicabut. Sehingga waktu itu Bulog dengan Dolog di masing-masing wilayahnya mengurangi perannya dan berubah bertransformasi menjadi BUMN yang lebih komersil. Ya, resep-resep itu yang diberikan oleh IMF yang katanya bisa memulihkan ekonomi kita, tetapi tadi Pak Andreas menyampaikan bahwasanya setelah itu ada impor yang sangat luar biasa sampai menyentuh 6,4 juta ton. Itu luar biasa sekali. Ya. Atau laporan yang saya baca dari konsultannya World Bank, ternyata setelah ada bantuan IMF dan ada deregulasi yang terjadi, di Provinsi Jawa Tengah penggunaan input pertanian menurun, penggunaan pupuk. Tentu saja, karena subsidinya menurun. Dan lebih parah lagi di Jawa Timur, hampir di seluruh kabupaten yang ada di Jawa Timur, produksinya menurun. Itu yang terjadi tahun 98. Ya. Baik kawan-kawan, saya ingin menyampaikan juga bahwasanya deretan situasi pangan dan kebijakan yang ada di Indonesia maupun sebelum Indonesia yang tadi dimulai oleh Prof. Andreas sejak era Soekarno, kemudian sampai hari ini, Prof. cukup mengelaborasi dengan sangat detail. Ya, saya ingin menyatakan bahwasanya jangan-jangan apa yang disampaikan oleh Chayanov pada tahun 88 dalam bukunya bahwasanya the law of diminishing return ini benar-benar terjadi di negara kita. Ya, di mana hukum peningkatan hasil yang semakin menyusut. Sebagai analogi adalah pada satu hamparan sawah, ya, ketika diberikan pupuk urea sebanyak 50 kilo umpamanya, dia akan mengalami peningkatan produktivitas dibanding sebelumnya ketika tidak menggunakan pupuk. Lalu pada musim berikutnya, penggunaan pupuk ditambah, yaitu sampai 100. Produksinya juga bertambah. Lalu tambah lagi pada musim berikutnya sampai 300 kilo. Apakah bertambah? Belum tentu. Bisa jadi menurun. Nah, dalam konteks kebijakan pertanian pangan di Indonesia, jangan-jangan berlaku seperti itu. Kalau kita cermati, kayaknya kebijakan kita nggak ada rubah-rubahnya itu. Masih fokus terhadap input pertanian, penggunaan pupuk kimia, ya kan, intensifikasi, penganekaragaman pangan mandek, ya, masih begitu-begitu aja. Ya, Pak Jali juga, ya sebenarnya nggak beda-beda juga. Ya, lalu kalau garis kuning ini adalah hasil yang meningkat seiring waktu, namun dengan hukum ini bisa jadi berbelok ke yang warna orange. Nah, yang titik biru ini bisa jadi kita bisa menganalisis ini terjadi pada tahun 84, 85, 86, di mana dengan resep revolusi hijau yang diterapkan oleh Presiden Soeharto, itu menghasilkan surplus pangan yang luar biasa. Mohon maaf, pangan ini adalah beras kalau versinya Soeharto. Ya, ini selama 3 tahun ini melakukan ekspor, tapi apa yang terjadi setelahnya? Menurun. Nah, lebih jauh lagi, tadi yang disampaikan oleh Prof, bahwasanya pada periode 98-99 impor yang sangat luar biasa. Nah, bahkan kemarin yang terbaru tahun 2018 impornya juga nggak kalah keren itu sampai 2,2 juta ton. Nah, baik kawan-kawan semuanya, apabila situasi ini dalam konteks kebijakan masih begini-begini aja, saya teringat apa yang disampaikan oleh Clifford Geertz bahwasanya pertanian kita mengalami involusi. Ya, ketika resep revolusi hijau yang sampai hari ini secara substansial tidak berubah, ya, dan masih berlaku, maka involusi pertanian kita akan terus berjalan, tidak pernah mengalami perkembangan. Sebenarnya kalau boleh menyampaikan pada tahun 2014 kita cukup bergembira karena mendapatkan angin surga dari pemerintahan Jokowi di awal periode bahwa kedaulatan pangan kalau dipandang sebagai resep atau antitesis dari food security yang menyebabkan ketimpangan yang ada pada hari ini,
Ya, itu diadopsi oleh pemerintah Jokowi di awal periodenya. Di Nawacita, ya, pada poin kedaulatan ekonomi. Program-programnya sedikit banyak menunjukkan bahwasanya ada seperti desa mandiri benih, desa mandiri organik, ya, yang sebelum-sebelumnya belum pernah terfikirkan oleh rezim-rezim sebelumnya, tapi pada awal periode Jokowi melakukan hal itu. Namun sayangnya kita sampai hari ini tidak pernah mendapatkan informasinya bagaimana perkembangannya. Bahkan kalau ada program desa mandiri benih, ternyata tadi yang disampaikan Pak Andreas, di Aceh petani dikriminalisasi, ya, oleh karena dia menyebarkan benih lokal, benih yang dimuliakan oleh petani. Itu kan sangat bertolak belakang dengan cita-cita Nawacita. Baik kawan-kawan, mengapa involusi ini terus berjalan? Oleh karena kebijakan yang kira-kira tidak memperhatikan beberapa poin. Yang pertama adalah masih terjadi ketimpangan akses produksi sampai hari ini. Akses produksi ini bisa dalam bentuk tanah, bisa dalam bentuk air, akses terhadap air, akses terhadap benih, permodalan, ini masih terjadi ketimpangan. Lalu relasi pertukaran yang tidak adil antara produsen, ya, petani, yang saya maksud, dengan off-taker, pengusaha besar, itu sering menimbulkan ketidakadilan. Seperti tadi peta yang saya tampilkan, bahwasanya justru pada panen raya kerap kali terjadi harga panen di bawah HPP. Nah, ini bukti bahwasanya tidak ada suatu safeguard dari pemerintah untuk menjaga relasi ini terjadi secara adil. Lalu yang ketiga, pertanian skala besar ini menggilas pertanian skala kecil yang memproduksi barang serupa. Sebenarnya kita punya konsep plasma inti dalam perkebunan, tapi kita masih kerap kali mendengar bahwasanya ada kooptasi dari perusahaan pertanian skala industri terhadap petani-petani yang ada di samping atau di wilayah konsesinya. Lalu yang keempat, anggapan terhadap pertanian yang tidak menjanjikan. Di Spanyol ini terjadi pada tahun 88 bahwasanya seorang orang tua itu merasa tidak keren dan tidak mengizinkan ketika anak perempuannya mau menikah dengan seorang petani. Ya. Dan ini ternyata tidak hanya terjadi di Spanyol, ya. Terjadi di kita bahwasanya pada tahun 2014 KRKP bersama KSKP IPB melakukan kajian regenerasi petani, minat pemuda terhadap dunia pertanian sangat lemah. Ya. Pertanian subsektor hortikultura hanya sekitar 56%. Kalau subsektor pangan itu lebih parah lagi, di bawah 50%. Mengapa itu terjadi? Ya karena stigma yang ada di petani adalah lusuh, miskin, tidak memegang smartphone yang canggih atau segala macamnya. Nah, kawan-kawan semuanya, hari ini hal-hal ini masih bergulir dan terjadi di sekitaran kita. Kalau ini masih terus terjadi, maka jangan-jangan tidak hanya involusi, jangan-jangan degradasi juga terjadi di ruang-ruang pertanian kita. Baik kawan-kawan, saya hanya ingin mengingatkan, walaupun ini dalam sesi yang ditulis kawan-kawan GMNI itu adalah tukar keresahan, tapi juga coba kita bisa melakukan refleksi dan jangan-jangan momentum ini, pandemi ini bisa menjadi titik balik kita, titik tolak kita untuk melakukan perbaikan. Kita bisa membangun ulang kebijakan pangan kita yang lebih inklusif, yang lebih berpihak kepada petani-petani kita, di mana petani-petani kita, ya, itu adalah pusat strategi pembangunan pertanian. Ya. Baik teman-teman semuanya, apa yang kiranya bisa kita lakukan? Tapi sebelum ke sana, saya ingin menyampaikan bahwasanya mengapa sih petani yang harus didorong menjadi core dalam kebijakan pangan kita. Yang pertama adalah pertanian yang timbang kepada modal besar memunculkan pola ruang yang kontraproduktif bagi pembagian kerja, sembari menggerus kesuburan tanah. Seperti yang hari ini terjadi, penggunaan pupuk kimia dalam resep revolusi hijau yang hari ini masih diterapkan, menimbulkan kerusakan agroekosistem yang dimiliki oleh petani. Kemudian, petani kita mampu memadukan berbagai sumber daya yang cocok terhadap sumber daya lokal. Ya, seperti laporan yang bisa kita baca yang ditulis oleh Altieri, bahwasanya agroekologi kalau dalam bentuk praktiknya bisa dalam bentuk pertanian integratif atau
Laisa, pertanian yang input pertaniannya dari luar rendah, itu justru ya munculnya dari petani, di mana praktek-praktek pertanian ini adalah yang lebih ramah terhadap lingkungan, bukan dari pelaku pertanian industri yang besar. Kemudian petani mampu menawarkan sistem pangan yang resilient terhadap krisis. Ya, kita amati hari ini banyak desa ya di mana banyak wilayah lainnya itu mengalami kelangkaan pangan, tapi ada banyak desa juga yang agak santai. Ya, belum sepenuhnya santai juga, tapi agak santai karena punya cadangan pangan. Ya. Cadangan pangan ini tentunya didorong bukan atas sepihak dari pemerintah desa, tapi juga atas inisiatif dan kesadaran petani. Ketika panen, tidak semuanya hasil panen dijual, tapi harus ada sebagian yang disimpan karena untuk cadangan ketika terjadi krisis. Ini muncul juga pada kelompok-kelompok petani kecil yang tidak terjadi di petani industri, kecuali dalam motif yang lain, yaitu penimbunan. Oke, baik teman-teman, apa yang harus diperhatikan dalam pembangunan ulang sistem pangan ini? Yang pertama adalah menyediakan akses sumber-sumber produktif bagi petani kecil. Tidak selamanya harus dimiliki, ya, bisa juga penyediaan akses, ya, tentunya dengan kepastian, hak yang pasti yang dilindungi oleh negara. Kemudian di poin ini nanti saya harap Bung Beni akan mengelaborasi berkaitan dengan agraria kita. Lalu yang kedua, penganekaragaman pangan dan mendorong sistem pangan lokal agar berkembang. Ya, mendorong konsumsi dan produksi bahan pangan yang beragam. Ya, kita tidak bisa sepihak di produsen karena produsen juga punya relasi yang kuat terhadap konsumen, sehingga kita juga harus mendorong konsumen untuk mengkonsumsi pangan yang lebih beragam. Karena laporan dari dari ILI, ya, pangan yang lebih beragam itu lebih sehat bagi tubuh kita. Semestinya kita bisa melakukan campaign ini lebih masif di perkotaan dan harusnya pemerintah memperhatikan hal ini. Lalu yang berikutnya adalah memperbaiki agroekosistem dan penerapan pertanian berkelanjutan. Ya, peningkatan pengetahuan petani terhadap kondisi agroekosistem dan penerapan budidaya yang menjaga produksi yang berkesinambungan ini perlu dilakukan. Lalu membangun distribusi dan perdagangan yang berkeadilan, menciptakan sistem perdagangan yang transparan dan adil antar aktor, ini juga perlu dilakukan. Sehingga tidak terjadi lagi setiap panen raya petani menerima harga panen yang tidak layak. Baik kawan-kawan, karena waktu terbatas, saya tadi agak lari. Dan kira-kira sementara itu yang bisa saya sampaikan. Untuk akhir slide ini saya ingin membuat hati saya sendiri lebih adem dan hati kawan-kawan lebih adem. Meskipun situasi pangan hari ini masih seperti yang tadi saya ungkapkan maupun seperti yang Pak Andreas sampaikan, tapi kita harus tetap menjaga asa. Di kemudian hari posisi masyarakat atau petani dengan private sector bisa setara, di mana pemerintah yang bisa melakukan intervensi ini dengan menyediakan fasilitasi pengetahuan maupun permodalan dan akses-akses produktif yang lainnya. Baik kawan-kawan, untuk awal sesi ini dulu, nanti kita sama-sama mengelaborasi di sesi diskusi. Baik, saya kembalikan kepada Mbak Mufidah. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Mas Hari atas penyampaiannya, nih keren banget ya, dan emang ya saya setuju banget nih kalau memang pandemi ini harusnya kita menjadi titik balik ya, balik pembangunan pangan Indonesia, katanya kita bisa berdaulat. Nah, yang lucu adalah ketika ada wacana untuk mencetak sawah baru, dan sawah itu dicetaknya di lahan gambut. Ini menjadi menarik mungkin khususnya buat teman-teman yang dari ilmu tanah mungkin ya, Prof. Andas juga teman-teman MSLCB. Terus dan terkait juga tadi masalah agraria dan sebagainya. Kalau lagi-lagi kita singgung di RUU kita ya, itu kan ada pasal 10 bahwa tanah itu nantinya ada juga yang dikhususkan untuk pembangunan kawasan ekonomi khusus. Nah, lalu bagaimana nih kabar produksi panen kalau kemudian tanah dijadikan sebagai objek untuk pengembangan kawasan ekonomi khusus tadi? Terus juga bahwa petani kita itu ya lagi-lagi kaum marhen itu menjadi kaum yang dipinggirkan. Terus kalau nggak salah nih lanjut untuk selanjutnya ke pembahasan ke Mas Beni ya dari KPA. Saya sempat baca bahwa KPA merilis setidaknya selama pandemi itu ada 9 kasus, mungkin lebih sampai hari ini, kasus konflik petani di tengah pandemi.
dan nyatanya itu juga sampai menimbulkan korban jiwa. Mungkin langsung aja ya ke pemateri terakhir kita, sampai nanti kita akan diskusi lebih interaktif lagi. Pada Mas Denny dari KPA, Konsorsium Pembaruan Agraria, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar nggak suara saya? Halo? Jelas, Bung. Oke. Ya, selamat sore teman-teman. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat ya. Maaf Prof. Andreas, Bung Ropan juga yang tadi sudah menjelaskan secara detail dan komprehensif soal gimana situasi pangan kita saat ini. Memang kita lihat ancaman krisis pangan ini sebenarnya seperti gelombang kedua dari krisis kesehatan yang diakibatkan oleh wabah kita. Ya, kebetulan kemarin teman-teman dari PB menghubungi saya meminta untuk menjelaskan bagaimana situasi agraria atau sistem pertanahan atau situasi agraria di Indonesia saat ini, dan juga soal mengenai rencana Omnibus Law yang saat ini sedang dibahas oleh DPR dan pemerintah, yang juga sudah banyak melahirkan penolakan, dan termasuk juga KPA. Nanti saya akan coba jabarkan kenapa KPA menolak atas ini. Tapi sebelumnya saya mohon maaf karena tidak bisa menyiapkan slide presentasi. Saya pikir tadi konsepnya hanya talkshow ini, tapi nggak apa-apa. Nanti saya coba jelaskan pelan-pelan atau gimana. Nanti kita bisa elaborasi di sesi diskusi. Ya, kalau soal situasi agraria, soal pertanahan, udah jelas ya. Kalau bahwa misalnya di konstitusi kita itu kan ada pasal 33 bahwa tanah, air, dan sumber yang terkandung dalamnya itu dikuasai oleh negara dan untuk sebesar kemampuan rakyat. Nah, itu diperkuat dalam Undang-Undang Pokok Agraria yang menerjemahkan dari pasal 33 itu. Selain untuk merevisi Undang-Undang kolonial yang dulunya agrarisuit, yang banyak merampas tanah-tanah masyarakat, melahirkan ketimpangan dan lain-lain. Nah, ini sebenarnya UPA ini juga sebenarnya fondasi dalam rangka bagaimana waktu itu Presiden Soekarno mencita-citakan bahwa Indonesia harus berdaulat pangan. Nah, tapi memang dalam lebih dari setengah abad kita merdeka, memang itu belum bisa terjadi. Justru yang situasi sebaliknya yang kita lihat banyak terjadi masalah di sana sini. Nah, untuk situasi agraria saat ini, kalau kita cermati ya, bahwa ada banyak terjadi ketimpangan di negara kita ini, ketimpangan penguasaan tanah dan lain-lain. Misalnya dari daratan Indonesia itu 70%-nya dikuasai oleh koperasi kehutanan. Misalnya 60%-nya oleh korporasi perkebunan skala besar, 7% dikuasai oleh para konglomerat, dan sisanya dikuasai oleh masyarakat. Nah, itu sebagai gambaran situasi penguasaan tanah di Indonesia saat ini. Nah, terus juga dari soal perkebunan sawit. Kalau data terakhir kita dapat itu ada 14 juta luas perkebunan sawit, 7,7-nya dikuasai oleh perusahaan swasta. Dan selebihnya itu oleh petani-petani kecil. Tapi itu belum tentu juga dikuasai. Seperti kita menyambung dari perkataan Bung Ropan tadi, bahwa sebagian besar penguasaan sawit penguasaan masyarakat di sawit itu melalui plasma. Dan itu belum tentu secara legalitas punya hak milik masyarakat. Nah, terus bagaimana di perkotaan? Kita melihat di Universitas Tarumanegara itu pernah melakukan riset dan rilis bahwa sebanyak 28 kota baru di wilayah Jabodetabek itu dikuasai oleh pengembang besar. Dan itu terus meminggirkan masyarakat ke pinggir-pinggiran Jabodetabek. Terus indeks penguasaan tanah kita bahwa ada sekitar 68% kekayaan alam kita atau tanah kita dikuasai oleh 1% kelompok di Indonesia. Terus juga kalau kita melihat soal di tingkatan petani, ada 50% rumah tangga petani yang hanya memiliki tanah 0,5 hektar. Dan ada juga petani yang tidak punya tanah dan yang menjadi buruh tanah dan lain-lain. 78%-nya justru berada di Pulau Jawa yang merupakan sentra produksi beras nasional atau pangan nasional.
Nah, terus kenapa itu bisa terjadi ketimpangan itu? Nah, yang pertama memang pasca 65 itu UPH itu di PTS-kan. Itu memang tidak dihapus, tapi tidak dipakai oleh pemerintah Orde Baru. Sehingga setelah itu muncul undang-undang di sektor agraria yang sejatinya itu bertolak belakang dari Undang-Undang Pokok Agraria sebagai payung hukum agraria nasional kita. Nah, itu yang melahirkan tumpang tindih regulasi di berbagai sektor, ada sektor kehutanan, perkebunan, sektor pesisir kelautan dan lain-lain, yang seharusnya itu berpatokan kepada Undang-Undang Pokok Agraria tadi. Terus ada proses-proses maladministrasi sebenarnya, atau kita lihat juga proses-proses praktek korupsi dalam pemberian izin-izin di izin-izin perkebunan, izin-izin korporasi kehutanan dan lain-lain. Ini juga menjadi salah satu penyebab ketimpangan-ketimpangan itu terjadi. Nah, akhirnya kita mencatat bahwa angka konflik agraria itu terus meningkat dari tahun ke tahun. Bahkan di 5 tahun periode Bapak Jokowi di periode pertama kemarin, kita mencatat ada sekitar 2047 letusan konflik agraria. Nah, memang itu konflik-konflik itu tidak semuanya berasal di era Jokowi. Memang itu ada juga perpaduan konflik-konflik dari pemerintahan lama yang tak kunjung selesai, dan itu bertemu dengan konflik-konflik baru seperti konflik-konflik pembangunan infrastruktur, properti, perluasan perkebunan dan lain-lain. Nah, itu akhirnya terus konflik terus terjadi. Akhirnya terus meminggirkan para petani tadi, petani, nelayan dan masyarakat adat. Nah, lalu setelah itu kita juga melihat bahwa seperti menyambung dari Prof. Andreas tadi, seperti yang kriminalisasi yang dialami Cik Munarwan di Aceh itu salah satunya saja. Kalau kita mencatat dari yang melibatkan petani atau nelayan atau masyarakat adat, apakah itu berhubungan dengan pemilikan lahan, benih dan lain-lain, itu kalau selama 5 tahun terakhir kita mencatat ada 1.200-an kasus-kasus kriminalisasi. Nah, ini yang menjadi situasi agraria di Indonesia yang ada saat ini. Nah, di selama pandemi ini menyambung dari teman-teman moderator tadi, ya kita mencatat bahwa sejak pemerintah mengkonfirmasi secara resmi wabah pandemi COVID di Indonesia sejak awal Maret, kita mencatat ada kalau sampai saat ini mungkin ada sekitar 10 letusan konflik. Bahkan kalau di Lahat kemarin kita bisa lihat juga ada yang 2 orang yang tewas, dan satu lagi di Sumatera Selatan juga, itu juga kejadian konflik. Itu yang digusur justru lahan-lahan pertanian atau sawah-sawah masyarakat yang tengah memasuki masa panen. Nah, ini sebenarnya kita ironi juga melihatnya di sisi lain ada begitu banyak petani-petani di wilayah, di daerah-daerah yang digusur lahan pertanian sawah dan lain. Tapi di sisi lain juga di Jakarta Presiden mengimbau petani menjadi garda terdepan untuk menjamin krisis pangan. Nah, ini kan kita lihat sebenarnya ada ketidakterhubungan antara Presiden atau Jakarta dengan apa yang terjadi di daerah. Mungkin kita memang seperti itu. Nah, selanjutnya berbicara Omnibus Law. Nah, berbicara Omnibus Law, banyak yang mengatakan bahwa memang Omnibus Law ini persoalan cipta kerja atau ketenaga kerjaan. Tapi kalau kita mencermati sebenarnya perlu cipta kerja ini dihembuskan pertama itu oleh Kementerian ATR BPN atau Sofyan Djalil pada tahun 2017. Nah, sebenarnya alasan waktu itu Sofyan Djalil menghembuskan undang-undang semacam Omnibus Law ini, alasannya untuk kemudahan perizinan investasi. Tidak ada yang menyebutkan waktu itu untuk penciptaan lapangan kerja. Nah, mungkin hal itu bertemu dengan keinginan Presiden juga untuk cipta kerja, makanya itu dimasukkan. Nah, jadi sebenarnya clear dari awal bahwa Undang-Undang Cipta Kerja ini untuk mempermudah perizinan atau mempermudah pengadaan lahan di Indonesia. Nah, terus lalu kita bertanya, pengadaan lahan seperti apa lagi?
kalau kita melihat dari situasi agraria kita, ketimpangan kita, bahwa ada 60% tanah itu dikuasai oleh 1% kelompok, itu kurang apa lagi gitu kalau kita melihat, kalau memang dalihnya kesulitan. Padahal kalau kita lihat dari proses-proses pengadaan lahan, termasuk dalam proses pembangunan infrastruktur, itu bukan soal kesulitan pengadaan lahan. Banyak di daerah-daerah terjadi gelombang protes untuk pembangunan infrastruktur, seperti di tahun 2016 itu, kalau kita bisa melihat bahwa ada 10 desa di Kecamatan Kertajati itu yang digusur untuk pembangunan Bandara Internasional Kertajati. Nah, itu ada satu desa yang bertahan. Alasannya kenapa? Karena memang ini nggak jelas dari awal. Prosesnya nggak jelas, tidak melibatkan partisipasi warga, dan lain-lain. Bahkan dari pemerintah justru menawarkan, ya petani kalau mau melepaskan sawahnya nanti, ya kita bisa, pemerintah bisa menawarkan untuk menjadi cleaning service di bandara. Nah kan ini semacam hanya melihat tanah sebagai faktor komoditas saja, jadi tidak melihat sisi-sisi sosial, budaya, dan lain-lain. Banyak petani yang seharusnya mereka sejahtera dengan sawah tersebut, tapi ditawarkan untuk bekerja di bandara sebagai cleaning service. Nah, kita juga melihat bahwa sekarang bandaranya juga sepi pengunjung, dan lain-lain. Nah, terus soal apa yang menjadi poin-poin penolakan kita di undang-undang di Omnibus Law ini, kalau kita melihat, kalau kita menganalisis di sektor agraria itu, kita mencatat ada 5 poin sebenarnya yang menjadi keresahan kita. Yang pertama soal, kita tentu masih ingat di bulan September, waktu dalam rangka peringatan Hari Tani Nasional kemarin, juga bertepatan dengan aksi reformasi di korupsi, itu banyak beragam undang-undang, termasuk undang-undang pertanahan, itu gak disahkan, tapi digagal-gagal karena gelombang protes dari beberapa dari masyarakat, kelompok sipil. Nah, salah satu pertanahan kita waktu itu juga memprotes, karena kita melihat bahwa pertanahan ini selain tidak menjawab situasi agraria di masalah-masalah agraria Indonesia, juga bertentangan dengan undang-undang pokok agraria dan konstitusi kita sendiri. Nah, pasal-pasal kontroversial itu di Omnibus Law seperti hak pengolahan, ya, seperti keistimewaan hak guna usaha, dan lain-lain, itu dimasukkan lagi di Omnibus Law ini, diselundupkan, seperti yang tadi kita bilang bank tanah itu. Nah, terus ada juga soal, nah kenapa kita juga menolak bank tanah? Nah, bank tanah ini kan sebenarnya awalnya didesain untuk dengan alasan tadi, bahwa untuk kemudahan pemerintah dalam proses pembangunan infrastruktur misalnya. Nah, ini makanya pemerintah berencana untuk membentuk lembaga bank tanah. Nah, sumber-sumber bank tanah ini dari mana sebenarnya? Nah, ini sumber-sumber bank tanah ini nanti akan berasal dari tanah-tanah terlantar, salah satunya, yang itu justru merupakan objek dari reforma agraria. Nah, terus bagi siapa yang mengelola bank tanah ini? Nah, bank tanah ini bisa penyermatan modalnya dari APBN dan juga bisa dari swasta. Nah, kita bisa bayangkan dalam satu lembaga yang di dalam bank tanah dan spiritnya untuk investasi seperti pembangunan pariwisata, real estate, infrastruktur, dan lain-lain, dan objek tanahnya itu sama-sama berasal dari objek yang juga merupakan objek dari reforma agraria atau tanah untuk rakyat tadi. Nah, ini kan menjadi bias kepentingan kalau kita. Dan anehnya, di dalam bank tanah itu justru diklaim salah satu tujuannya untuk reforma agraria. Nah, kita kan bisa melihat bahwa ya mana mungkin kepentingan investasi disandingkan dengan kepentingan rakyat dalam satu lembaga, yang kita tahu lah hasilnya bagaimana nanti. Jadi ini aja semacam klaim-klaim apa saja untuk pemanis-pemanis saja, agar orang melihat bahwa memang ini untuk penciptaan lapangan kerja dan lain-lain. Nah, terus ada soal masalah rumah sarusun yang ada di dalam undang-undang pertanahan itu, yang saat ini dimasuk ke Omnibus Law.
itu soal bahwa nanti dalam undang-undang Omnibus Law ini hak warga negara asing atau investor asing itu akan diberikan hak kepemilikan hak milik rumah susun atas rumah susun. Nah, kan ini juga terjadi masalah di tengah banyak masyarakat kita tentunya yang belum mempunyai hak atas tanah atau hak atas rumah sendiri. Itu jadi persoalan juga. Nah, ini menjadi concern kita. Terus yang selanjutnya itu soal rencana Omnibus Law ini untuk merevisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 mengenai pengadaan tanah. Nah, ini alasan tadi itu bahwa proses pembangunan infrastruktur itu bermasalah dalam proses pengadaan tanah. Padahal tadi kita sudah lihat bahwa situasi agraria kita, ketimpangan, dan lain-lain, itu justru karena proses pengadaan tanah untuk kepentingan bisnis tadi. Nah, selanjutnya, ini menjadi di Undang-Undang Pertanahan yang sebelumnya itu ada beberapa poin kepentingan infrastruktur itu diperluas di Undang-Undang Omnibus Law ini. Itu nanti kepentingan umum itu diperluas menjadi ada kawasan ekonomi khusus, pembangunan real estate dan lain-lain, dan juga untuk kepentingan tambang batu bara. Nah, ini menjadi bias juga nantinya. Nah, terus soal alih fungsi lahan pertanian. Nah, ini di dalam Undang-Undang Nomor 41 2009 tentang perlindungan lahan pertanian berkelanjutan itu kan sudah jelas ya bahwa untuk menghentikan proses alih fungsi lahan pertanian makanya dibuat undang-undang seperti itu. Nah, ini akan direvisi undang-undang ini untuk dengan alasan untuk pembangunan bandara, sarana kelas strategis, real estate dan lain-lain. Nah, ini akan juga akan memacu alih fungsi lahan pertanian yang sangat kencang tadi. Nah, kalau kita lihat dari tadi yang dipaparkan Prof. Andreas bahwa di Jawa itu sentra-sentra pertanian adalah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Nah, justru di sisi lain 3 provinsi itu merupakan di wilayah yang konflik agraria tertinggi. Ini menjadi anomali sebenarnya kalau kita lihat. Kenapa banyak proyek-proyek infrastruktur atau proyek-proyek pembangunan nasional itu berada di 3 provinsi itu. Nah, ini menjadi sebuah anomali nantinya, siapa yang bakal kuat, apakah petani yang terus ini dan lain-lain. Nah, terus soal yang menjadi poin dari kita lagi bahwa RUU Cipta Kerja ini akan memperkuat potensi kriminalisasi dan diskriminasi terhadap petani masyarakat adat. Nah, kita tahu bahwa Undang-Undang Kehutanan Nomor 4199 itu dan Undang-Undang Nomor 18 2013 tentang pencegahan pemberantasan perusahaan hutan itu banyak mengkriminalisasi petani dan masyarakat adat. Nah, ini diperkuat lagi undang-undang ini dalam Omnibus Law. Nah, ini akan menjadi bahaya lagi bagi petani. Kita akan melihat nanti kalau ini disahkan akan banyak kriminalisasi. Apa sebab? Di saat ini kalau dari data Kementerian Lingkungan Hidup itu ada sekitar 23.000 desa kampung itu tumpang tindih dengan kawasan klaim kawasan hutan. Nah, ini juga diperparah dari ketika di Omnibus Law itu bahwa proses penetapan kawasan hutan itu hanya memakai alat teknologi, jadi tidak secara partisipatif, memakai teknologi untuk ditetapkan. Nah, ini kan ada masalah ketika kita di sisi lain mengetahui ada 20.000 desa yang tumpang tindih dengan kawasan hutan. Tapi dalam Omnibus Law ini negara hendak menetapkan kawasan hutan melalui pendekatan teknologi tadi. Tidak ada pelibatan masyarakat atau masyarakat adat atau petani yang berada di wilayah hutan dan lain-lain. Nah, ini menjadi concern kita di Omnibus Law ini. Kenapa kita menolak? Nah, kalau ditanyakan apakah konflik agraria ini akan semakin tinggi jika Omnibus Law ini disahkan, ya tentu jawabannya pasti ya. Nah, jadi sebenarnya kita melihat bahwa
sebenarnya kita tidak menolak alasan penciptaan lapangan kerjanya. Yang kita tolak bahwa adalah dalih cipta kerja, tapi dengan untuk memberi karpet merah kepada investasi asing dan korporasi besar untuk mempermudah mereka merampas tanah-tanah pertanian, tanah-tanah rakyat. Setelah itu menjadikan mereka buruh murah atau buruh kontrak di atas tanah itu. Nah, itu yang menjadi persoalan. Ini kan yang nggak yang hampir mirip dengan pemerintah-pemerintah sebelumnya atau di masa kolonial juga. Nah, terus juga soal HGU 90 tahun. Nah, ini kan kalau kita lihat lebih lama justru dari masa kolonial dulu yang cuma 75 tahun. Nah, tapi di dalam Omnibus Law ini perusahaan-perusahaan di sektor perkebunan itu nanti akan diberikan HGU secara langsung 90 tahun di awal. Di sisi lain kita tahu bahwa HGU ini yang justru pemberian HGU dan prioritas HGU kepada perusahaan ini yang justru seringkali melahirkan konflik-konflik agraria, membuat ketimpangan, dan kadang juga sebenarnya menjadi penyebab dari krisis pangan sebenarnya kalau kita lihat. Kalau kita lihat tadi dari penjelasan teman-teman sebelumnya, Prof. Andreas dan Bung Ropan, ya taruhlah kalau secara nasional stok pangan kita mungkin rada-rada aman ya. Tapi kita harus melihat juga ke wilayah-wilayah yang memang dari sebelumnya itu sebenarnya sudah krisis pangan. Contohnya apa? Provinsi-provinsi yang sistem pertanian monokultur seperti perkebunan sawit di Sumatera contohnya, di Riau, tadi yang di Bung Ropan jelaskan itu yang ada warna-warna merah di Kalimantan misalnya, itu rawan pangan. Itu belum ada pandemi juga sebenarnya mereka rawan pangan. Misalnya kayak Riau itu di stop saja aliran pangan dari daerah misalnya dari Sumatera Barat atau dari Jambi, kita selesai itu. Nah, ini sebenarnya menjadi situasi yang melihat situasi agraria kita juga bahwa ada sebenarnya di provinsi-provinsi itu potensi atau daerah-daerah yang sebenarnya mempunyai posisi krisis pangan karena kebijakan perkebunan monokultur tadi seperti sawit. Nah, terus di masa pandemi ini tadi kita sudah menjelaskan ada potensi krisis pangan yang memang sudah kemarin juga Presiden mengatakan akan berencana mencetak sawah baru untuk menghadapi kelangkaan pangan. Tapi kalau kita cermati bahwa kebijakan cetak sawah baru ini kan kebijakan jangka menengah ya, dan itu juga tidak pas kalau kita lihat bahwa itu kebijakannya akan ditanam di lahan gambut. Nah, akan berpotensi untuk merusak lingkungan dan juga menyebabkan konflik-konflik agraria tadi. Apalagi itu dengan menggunakan BUMN. Nah, pasti ujung-ujungnya nanti ya food estate lagi, membangun pangan hanya ke tanaman tapi tidak melibatkan petani dan hanya melibatkan petani sebagai buru-buru di lahan tersebut. Semakin jauh cita-cita kedaulatan pangan kita seperti dibilang Murapan tadi. Ya, kalau kita lihat kan sebenarnya pemerintah sekarang ini hanya prinsipnya hanya ketahanan pangan. Yang penting pasokan pangan aman, tidak peduli siapa yang memproduksi, mau itu impor, mau itu dari food estate dan lain-lain, yang penting itu aman. Nah, ini kan berbahaya bagi petani sendiri gitu, yang selama ini selalu didiskriminasi. Nah, kalau kita di KPA sendiri, selama 2 bulan terakhir menyikapi ancaman krisis pangan ini, kita di KPA menggagas dinamakan Gerakan Solidaritas Lumbung Agraria. Nah, ini kita dengan beberapa anggota bahwa KPA ini memang organisasi yang terdiri dari beberapa serikat tani, organisasi nelayan. Kita bekerjasama dengan jaringan-jaringan buruh, masyarakat miskin kota, dan juga kelompok tenaga kerja kelompok-kelompok rentan lainnya di perkotaan menggagas namanya yang memang GESLA tadi, Gerakan Solidaritas Lumbung Agraria itu. Nah, bahwa kenapa ini digagas? Nah, tadi sebenarnya lumbung agraria ini itu di situasi normal itu sebenarnya Koperasi Nasional KPA yang bertujuan menghubungkan
produk-produk dari basis atau dari daerah-daerah, dari anggota-anggota kita, dan kita distribusikan ke beberapa jaringan dan ke halayak umum juga tentunya. Nah, di situasi pandemi ini, kita mencoba bagaimana bahwa kita di beberapa daerah seperti di Indramayu, kemarin di anggota kita, mereka sudah memasuki masa panen, cuman persis seperti yang dibilang Bung Ropan tadi, tidak ada yang menyerap pangan tersebut. Nah, di sisi lain di beberapa kota yang kita dengar bahwa teman-teman komunitas buruh dan lain-lain mengalami PHK, dan tentunya juga mereka akan bermasalah dalam konteks pengadaan pangan dan lain-lain. Nah, makanya kita mencoba membangun gerakan ini. Itu sebenarnya ada 4 skema dari JOS lain. Yang pertama itu donasi pangan dari petani. Misalnya kemarin ada donasi dari Serikatan Petani Pasundan dan Pergerakan Petani Banten, itu didistribusikan ke teman-teman Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia, ada juga ke Konfederasi Kasbi, teman-teman buruh juga, ada KPRI juga, kita juga kemarin nanti teman-teman SPP juga mendonasikan ke Bandung, ke teman-teman Taman Sari korban gusuran. Nah, ini donasi ini sebenarnya berasal dari lumbung-lumbung pangan mereka. Jadi sebenarnya mereka belum memasuki masa panen, tapi ini berasal dari simpanan-simpanan yang memang di kondisi normal memang itu didorong untuk membangun lumbung pangan tersebut, termasuk juga di Pergerakan Petani Banten tadi. Nah, itu skema keduanya yaitu equivalensi dan ekonomis. Nah, ini tujuannya bagaimana memutus mata rantai yang panjang dan berbiaya tinggi ini, yang menghubungkan langsung antara produsen kecil, petani di desa dengan konsumen prioritas. Apa itu konsumen prioritas yang saya sebutkan tadi, misalnya buruh, komunitas miskin dan masyarakat miskin di kota dan lain-lain. Nah, itu jadi langsung kita ambil dari ini melalui lumbung agraria ini, langsung kita ambil dari basis petani-petani basis KPA dan kita distribusikan kepada organisasi buruh dan kelompok masyarakat miskin kota seperti Ciliwung Merdeka dan lain-lain. Nah, kita tentu melalui skema ini juga mengambil harga jual yang normal di tingkatan petani, tapi menjualnya serendah mungkin ke teman-teman buruh melalui agar melalui insentif yang diberikan di setiap itu. Nah, terus juga kita menggagas solidaritas masker. Kita kemarin memberikan masker ke berbagai anggota kita di anggota serikat-serikat tani di berbagai wilayah. Juga memberikan edukasi untuk bagaimana mencegah penyebaran corona dan lain-lain, dan juga meminta untuk menyiapkan lumbung-lumbung pangan dan lain-lain. Nah, ya ini yang kita lakukan selama 2 bulan terakhir, 2 bulan kurang lebih. Kalau saya catat dari selama 2 bulan ini kita sudah berhasil mendistribusikan, termasuk itu yang donasi atau yang mutus mata rantai tadi, itu sekitar 12-13 ton kita sudah distribusikan ke teman-teman konsumen prioritas tadi. Itu beragam, ada beras, ada kentang, ada pisang, dan beberapa bahan pangan lainnya. Nah, memang kita sendiri melihat bahwa sebenarnya ini menjadi modal baru, modal sosial kita yang sebenarnya bukan baru sih, ini sebenarnya sudah ada modal sosial ini. Cuman pandemi ini ibaratnya membangunkan kita lagi dari tidur bahwa ini sebenarnya menjadi modal besar kita ke depan bagaimana memutus distribusi pangan yang selama ini memiskinkan petani, tapi di sisi lain juga mencekik para konsumen dengan harga yang tinggi. Bagaimana membuat distribusi itu langsung. Nah, kami di KPI sudah mencoba itu dengan beberapa jaringan seperti jaringan buruh dan komunitas masyarakat miskin kota lainnya. Nah, jadi tentunya kita juga sudah sepakat bahwa ini tidak terjadi di masa pandemi aja. Ini juga bisa terjadi dalam kondisi normal nanti untuk membangun apa yang kita cita-citakan bersama, membangun cita-cita ekonomi kerakyatan itu sendiri. Mungkin itu dulu ya yang bisa saya sampaikan. Mudah nanti bisa kita elaborasi di diskusi tanya jawab.
Mudah-mudahan teman-teman bisa memahami apa yang saya sampaikan. Terima kasih, Mbak Moderator. Penyampaiannya sangat padat ya, dan memang menunjukkan betapa ya keberpihakan wakil rakyat kita itu ada di mana gitu kan. Kemudian juga yang menarik tadi sempat disinggung HBU yang pada zaman kolonial itu 75 tahun, saat kita RUU sah menjadi 65 tahun. Cuma yang menarik yang menjadi catatan saya adalah diketahui bahwa di Permen APR nomor 79 HBU itu memang sudah ikut yang atau ibaratnya gitu, karena dapat diperbarui diperbarui, dan kalau di total bisa sampai 95 tahun. Dan ya, pandemi ini menyadarkan kita bahwa kesempatan yang sama juga menginginkan perubahan yang sama untuk kedaulatan pangan Indonesia dan juga keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Adakah titik terakhir yang dapat disampaikan kita yang dapat kita capai sama-sama kita? Silakan pada teman-teman semua, kawan-kawan yang mengikuti saat ini ada kesempatan maupun pertanyaannya melalui kolom chat, kolom kita bisa dengan hashtag tanya ataupun yang bersangkutan. Ya, Suara moderator kurang jelas kayaknya. benar-benar saya di diskusi yang sangat lengkap. Halo, ya, teman-teman silakan untuk menyampaikan pertanyaan ataupun tanggapannya. Silakan teman-teman, adakah yang ingin bertanya ataupun menanggapi?